Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ya, insyaallah taala kita akan membahas babu makharijil huruf. Bab tempat-tempat keluarnya huruf. Setelah sebelumnya kita membahas al-muqaddimah di dalam al-manzumah ya, al-muqaddimah al-jazariyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan babu makharijil huruf. Hadzal unwan wa baqiyatu anawinil manzumah kulluha laysat min wad'in nazim. Jadi judul-judul ini ya, atau judul ini ya, atau sisa-sisa judul yang lainnya di dalam manzumah al-muqaddimah al-jazariyah, semuanya ini bukan diletakkan ya oleh An-Nazim rahimahullah taala, itu oleh Al-Imam Ibnul Jazari, bukan ya. Wa innama hiya min wad'i ba'd asy-syurah wal muhaqqiqin. Akan tetapi judul-judul yang dicantumkan ya di Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini adalah ditulis atau diletakkan oleh para pensyarah matan ya, dan juga oleh para pentahqiq matan tersebut, yaitu matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Litashilil istifadati wat taqsim. Untuk apa tujuannya? Agar memudahkan mengambil faidah ya, kesimpulan faidah-faidah di dalam matan tersebut, dan juga memudahkan untuk membagi pembagiannya ya. Misal contohnya dari bait sekian sampai bait sekian itu membahas tentang muqaddimah atau pendahuluan ya. Dari bait sekian sampai sekian ini tentang membahas tentang tempat-tempat keluar huruf. Dari sekian bait sekian sampai sekian ini membahas tentang sifat-sifat huruf, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita sebagai pelajar atau thalibul ilm atau seorang pengajar ilmu tajwid mengetahui nih, dari bait sekian sampai sekian, oh berarti ini berbicara atau membahas tentang tempat-tempat keluarnya huruf, dan seterusnya seperti itu. Nah, walidzalik wudi'at baina ma'qufataini fil matni hakadha. Nah, ada nanti dicek di bagian matan paling awal di buku syarah ini, kitab syarah ini ya. Itu di setiap judul, di setiap matan dipisah dengan judul ya, bab. Ya, ada al-muqaddimah, kemudian babu makharijil huruf. Yang semuanya itu di judul-judulnya diletakkan tanda kurung ya, tanda kurung ya. Contohnya tanda kurungnya seperti ada di kitab itu, contohnya seperti ini tanda kurungnya ya. Falyutanabbah lidzalik. Maka kita harus memperhatikan ini ya, ini harus diperhatikan. Itu bukan bagian dari nazam atau al-muqaddimah al-jazariyah, bukan bagian dari matannya ya. Oleh karena itu kalau kita pengambilan sanad al-muqaddimah al-jazariyah tidak membaca bab-babnya itu tidak mengapa. Langsung dibaca bismillah, kemudian dari awal bait sampai bait terakhir tanpa menyebutkan bab-babnya, itu tidak apa-apa. Karena memang bab-bab yang ditulis atau dicantumkan di setiap pemisah atau penggalan bait itu bukan bagian dari al-manzumah al-muqaddimah al-jazariyah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan ta'riful makharij. Ya, ini mengenal makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf ya. Al-makhariju jam'u makhrajun. Jadi al-makharij ini adalah jamak dari kata-kata makhrajun. Nah, wa huwa lughatan mahallul khuruj. Ya. Adapun makharij atau makhrajun secara bahasa atau secara etimologi ya, itu artinya adalah tempat keluar, mahallul khuruj ya, tempat keluar. Wastilahan, adapun secara istilah,
mahallu khurujil harfi ma'a tamyizihi min ghairihi. Yaitu tempat keluarnya huruf, ya, beserta dengan pembeda-pembedanya, ya, min ghairihi, dari selainnya. Maksudnya apa? Yang dimaksud di sini adalah tempat keluarnya huruf, ya, beserta itu dia keluarnya huruf tersebut, tempat-tempatnya itu untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf-huruf yang lainnya, ya. Karena makharijul huruf nanti ada satu tempat keluar ini ada beberapa huruf. Ada lagi nanti tempat keluar ini ada punya 3 huruf yang keluar dari tempat tersebut. Ya, fungsinya apa? Tadi untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Ya. Itu makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf baik secara bahasa ataupun secara istilah. Wa sababu kalami ulama'i tajwid 'anil harf, ya, annahu asgharu labinah, atau di nuskhah yang lain bisa disebutnya lubnah, labinah. Itu tidak masalah dibaca lubnah atau labinah. Nah, annahu asgharu labinah, ya. Dan sebab perkataan para ulama di dalam ilmu tajwid ini tentang huruf, ya, bahwasannya huruf tersebut adalah komponen. Makanya di sini disebutkan ai wahdah, ya, unit atau komponen, bagian, ya, bagian terkecil, unit terkecil, ya, fil Qur'anil Karim. Ya, jadi huruf ini adalah komponen atau unit atau bagian terkecil di dalam Al-Qur'anul Karim. Haitsu innal Qur'anal Karima, ya, karena Al-Qur'anul Karim yatakawwanu min suwar, ya. Al-Qur'an Al-Karim, ya, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu tersusun dari surah-surah, ya. Was-surata tatakawwan min ayat, dan surah tersusun dari ayat-ayat. Nah, wal ayata min kalimatin, dan ayat, ya, tersusun dari kalimat. Nah, wal kalimata min hurufin, ya, dan kalimat tersusun dari huruf. Jadi huruf ini adalah komponen atau unit terkecil di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa dipahami sampai sini, ya. Baik. Kita lanjutkan. Adadu makharijil huruf. Ya. Adadu makharijil huruf. Jumlah tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, di sini kita akan mengenal ada berapa jumlah tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Ikhtalafa al-ulama'u fi adadi hadhihi al-makharij at-tafsiliyah. Jadi para ulama, ya, ini berbeda pendapat tentang jumlah, ya, tempat-tempat keluarnya huruf secara terperinci, ya. Karena makharijul huruf itu dibagi menjadi 2. Ada makharijul ammah wal makharijul khassah. Ada tempat-tempat keluarnya secara umum, ada yang secara khusus. Ya. Secara khusus ini yang maksudnya tafsiliyah tadi. Ya, sedangkan secara umum, ya, itu jumlahnya ada 5 makharij. Ada 5 tempat keluar, ya. Itu dari al-jawf yang pertama, kemudian al-halqu yang kedua, kemudian yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatan, dan yang terakhir adalah al-khayshum. Jadi makharijul huruf secara umumnya itu ada 5 makharij, ada 5 tempat keluar. Nah, sedangkan yang diperselisihkan adalah secara terperincinya atau secara khususnya. Ini para ulama berbeda pendapat. Faminhum man 'addaha 14 wa minhum man 'addaha 16 wa minhum man 'addaha 17. Nah, jadi di antara mereka ada yang
menghitung jumlahnya itu berapa, mengumpulkan ya, bahwasannya jumlah makharijul huruf secara terperinci itu ada berapa? 14 makharij. Ada 14 tempat keluarnya huruf. Ya. Baik. Dan ini yang berpendapat ada 14 ya, tempat keluarnya huruf atau 14 makhraj ya. Itu adalah Al-Farra. Ya, ini berpendapatnya siapa? Al-Farra ya. Kemudian juga Qutrub dan Al-Jarmi. Ya, dan Al-Jarmi. Kenapa? Mereka menggugurkan makhraj al-jauf dan menjadikan lam kemudian ra ya, nun berada dalam satu makhraj. Makanya jumlahnya hanya 14 makhraj saja. Ya. Wa minhum man 'addaha 16. Dan juga di antara mereka ada yang berpendapat jumlahnya itu 16 makhraj atau makharij. 16 tempat keluarnya huruf. Dan pendapat ini dinyatakan oleh Al-Imam As-Sibawahi. Ya, Makki, kemudian Al-Imam Ad-Dani, ya, dan juga Asy-Syatibi. Ya. Kenapa mereka berpendapat 16 makharij? Karena mereka menggugurkan makhraj al-jauf dan memindahkan huruf-hurufnya ke makhraj huruf asli. Ya. Dan memindahkan huruf-hurufnya ke makhraj huruf asli. Ini kenapa alasannya menyebutkan 16 makhraj saja. Nah. Kemudian wa minhum man 'addaha 17. Ya, dan di antara mereka juga ada yang berpendapat ya, jumlahnya itu 17 makhraj. Ya, dan ini adalah pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Wa hadha huwa al-mukhtar alladhi sanatakallam anhu insyaallah taala. Dan inilah pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang menyatakan 17 makhraj atau makharij. Ya, 17 tempat keluarnya huruf, dan insya Allah inilah yang akan kedepannya kita bicarakan, kita bahas ya, tempat-tempat keluarnya huruf ini. Nah, ini ada 17 makharij sebagaimana juga yang disebutkan di dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang dipilih juga oleh Al-Imam Ibnu Jazari, itu 17 makharij, 17 tempat keluarnya huruf. Baik, kita lanjutkan. Nah, wa qad qassama al-ulama'u hadhihi al-makharij at-tafsiliyah ala 5 makharij 'ammatin. Nah, tadi sudah kita sentuh ya, sudah kita bahas di awal-awal tadi. Dan para ulama membagi tempat-tempat keluarnya huruf secara terperinci ini ya kepada 5 tempat keluarnya huruf secara umum. Itu ada 5. Ya, wahya al-jawfu, yang pertama yaitu adalah al-jawf. Ya. Al-jawf itu rongga mulut. Ya, dan rongga tenggorokan. Ya. Tajwiful famawi wal halqi atau tajwiful fami wal halqi. Itu apa? Bagian atau daerah rongga mulut dan tenggorokan itu disebutnya al-jawf. Nah, wal halqu kemudian tenggorokan, wal lisanu lisan lidah ya, wasyafatan kedua bibir, wal khayshum ya, dan rongga hidung. Nah, walil idah ya, walil idah adrabu mathalan lidzalik. Nah, untuk memperjelas makanya di sini diberikan gambaran, membuat sebuah perumpamaan di sini ya. Linaftarid anna ladaina imaratan biha 5 shiqaq. Ya. Ini kita asumsikan ya. Ibaratnya kita misalnya mempunyai sebuah gedung, imarah. Nah, sebuah gedung. Di dalam gedung tersebut itu ada 5 apartemen. Sah. Ada 5 apartemen. Atau kalau bisa dibilang itu apa?
lantai lah, ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 sampai lantai 5, ya. Wa tahwi kullu shiqaqin fiha adadan minal ghuraf. Nah, di setiap lantainya tadi, ya, itu ada sejumlah kamar. Ada kamar-kamar banyak tuh ya, lantai 1 berapa kamar, lantai 2, 3, 4 sampai 5. Nah, fa inna majmu'al ghuraf allati fi shiqaq fi nihayah huwa 17 ghurfatan. Nah, maka jumlah keseluruhan kamar yang terkumpul tersebut, ya, yang berada di setiap lantai itu sampai akhir lantai, ya, itu semuanya itu ada 17 kamar. Nah, 17 kamar. Walau tabbaqna hadza 'ala al-jihaz as-sauti lawajadna al-ati. Nah, kalau misalnya kita terapkan, kita terapkan, ya, dalam bentuk nazam atau syair atau bait, ya, maka kita akan mendapatkan baitnya sebagai berikut, sebagaimana di dalam manzumah al-muqaddimah al-jazariyah. Baik, kita masuk ke dalam manzumahnya, ya. Baik. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya. Tempat-tempat keluarnya huruf, yaitu huruf hijaiyah, itu berjumlah berapa? 17 tempat. Ya, ini yang sebagaimana tadi kita singgung sebelumnya, yang ada khilaf. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 17. Tapi yang akan kita bahas adalah pendapat yang terpilih, yaitu 17 tempat keluarnya huruf. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Apa? Ini berdasarkan pendapat yang dipilih oleh ulama ahli qiraat, ya. Pendapat yang terpilih, yang mu'tabar, ya, yang dipilih oleh para ulama ahlul qiraah, ya. Baik, lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Baik. Maka pada al-jawf, lil jawfi, pada al-jawf, ya, itu tadi sudah kita jelaskan, rongga yang mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut, al-jawf, ya. Itu alifun, terdapat alif dan saudara-saudaranya, ya, itu huruf-huruf mad, ya, waw maddiyah, ya, dan ya mad, ya, waw mad, ya mad, ya, yang berhenti seiring dengan habisnya nafas. Huruf maddin lil hawa'i tantahi. Nah, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Nah, kemudian pada apa? Aqsal halq. Ini aqsal halq adalah tenggorokan bagian dalam, ya, tenggorokan bagian dalam atau bagian bawah tenggorokan, ya. Itu tepatnya, ya, pada pangkal pita suara. Ini keluar 2 huruf. Apa saja? Hamzah dengan ha, ya. Kemudian pada wasatul halq, pada bagian tengah tenggorokan, ya, ini keluar huruf ain dan ha, ya. Keluar huruf ain dan ha. Ini kita bahas sesuai dengan matanya dulu, ya. Setelah itu kita akan membahasnya secara terperinci. Sebutkan satu-satu plus ada gambarnya. Baik. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfal. Ya, thummal kafu asfal. Ya. Kenapa sampai situ? Supaya mudah memahaminya. Nah, karena di situ ada komanya.
Nah, kemudian pada adnal halq, ya, adnal halq yaitu tenggorokan paling luar, ya. Ya, tenggorokan memang dekat mulut, dekat rongga mulut, ya. Ini keluar makhraj ghain wal kha, ya. Kemudian setelahnya keluar makhraj qaf, yaitu pada pangkal lidah, ya, pangkal lidah menyentuh dengan langit-langit atas, ya. Tsummal kafu asfal, kemudian kaf itu keluar setelah makhrajnya qaf, sama di pangkal lidah, ya, tapi menyentuh bagian jadi di bawah makhrajnya qaf ada kaf. Asfal itu bagian bawah, berarti setelah makhrajnya qaf ada kaf, ya. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas, tapi langit-langit yang di antara langit-langit yang tak bertulang atau lembek berdaging, ya, dan bertulang tadi, ya. Wal wastu faji mushinu ya wadadu min hafatihi id waliya, ya. Sedangkan pada bagian wasatul lisan, itu bagian tengah, ya, tengah lidah, ini keluar huruf jim, ya, shin dan ya. Nah, menempelnya ke langit-langit atas, ya. Jadi tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Nah, kemudian dad, ya. Kemudian selanjutnya huruf dad ini keluar dari hafatul lisan, yaitu tepi lidah. Nah, tepi lidah. Nah, ini tepi lidah ini memanjang dari pangkal lidah hingga ke ujung tepi lidah. Ketika menekannya, saat menekan tuh tapi menempel sampai ujung lidah. Nah, ladrasa min aisa wa aw yumnaha wala muadnaha limuntahaha. Nah, ini menekan bagian dinding dalam gigi geraham atas, tadi makhrajnya dhad, ya, makhrajnya dhad. Baik misalnya sebelah kiri, ya, atau sebelah kanan, atau bisa juga kedua-duanya, meski cara ini tidaklah mudah, ya, nggak mudah, karena bagian dhad itu nanti ada sisi bagian kiri dan bagian kanannya, ya, atau kedua-duanya, sisi kiri lidah, sisi kanan lidah menyentuh dengan gigi geraham bagian atas, ya, itu makhrajnya dhad. Adapun lam walamu adnaha limuntahaha, ini keluar dari ujung tepi lidah setelah makhrajnya dhad, ya, sampai akhir dari tempat keluarnya dhad tadi, ya, sampai ujung lidah juga, ya, menempel dengan langit-langit yang dekat dengan gusi gigi seri atas. Nah, kemudian wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu, ya. Dan huruf nun, nah ini huruf nun ini keluar dari tarful lisan, di bawah makhrajnya lam, ya, di ujung lidah juga. Ya, ini yang bersentuh atau bertemu dengan langit-langit, ya, di bawah tempat menempelnya huruf lam tadi. Jadi dekat makhrajnya. Dha, la, na, ya, itu dekat makhrajnya. Tapi memang lebih dekat ke gusi gigi seri atas. Ya, kemudian adapun ra, huruf ra keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf nun, ya. Namun memang sedikit masuk ke punggung lidahnya. Jadi ujung punggung lidah itu makhrajnya ra, ya. Dha, la, na, ra, itu makhrajnya berdekatan. Nah, la, na, ra, ya, makhrajnya berdekatan. Wa ta'u wad dal wa ta min huwa min ulya tsanaya was safiru mustakin, ya. Kemudian huruf ta, dal, ta ini keluar dari ujung lidah. Ini yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Al-usul tsanaya, bahasa Arabnya, gitu, ya. Kemudian huruf-huruf safir, yaitu termasuk shad, zai dengan sin, ya. Baik, kita lanjutkan. Min huwa min fawqis tsanaya sufla wal dha wal dzal wa thalil ulya, ya. Jadi tadi huruf yang safir tadi ini keluar dari ujung
ujung lidah pada posisinya itu tidak menempel dengan bagian gigi seri atas atau gigi seri bawah, ya. Sedangkan huruf dha, zal dengan tha ini keluar dari mana? Min tarafaihima wa min batni syafah fal fa ma'a tarafis thanayal musyrifah, ya. Keluar dari ujungnya, itu ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas, ya. Adapun huruf fa, fal fa ma'a tarafis thanayal musyrifah, huruf fa ini keluar dari bibir bawah, ya, bagian dalam. Jadi bersentuhan dengan ujung gigi seri atas, ya, masuk ke dalamnya. Ya, gigi seri atas menyentuh bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Gitu ya. Lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu, ya. Dan dua bibir keluar huruf wawu, ba dan mim. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Nah, sedangkan gunnah itu adalah suara dengung, ya, yang dimiliki oleh nun dan mim. Ya, tempat keluarnya adalah di pangkal hidung. Baik. Sudah kita jelaskan secara tafsiriyah matannya bab makharijul huruf. Kita masuk ke dalam pembahasannya, ya, yaitu syarahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Safawat Mahmud Salim. Baik, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, yang pertama, al-awwal, ya, makhrajul jawf. Wa huwa al-faraghul ladzi bidakhilil fami, ya, wal halqi. Ya. Tempat jawf, ya, itu meliputi ruang kosong di dalam mulut dan tenggorokan. Itu makhrajul jawf. Ya, makhrajul jawf, paham sampai sini, ya. Wa yakhruju minhu, dan keluar dari al-jawf tersebut adalah apa? Al-alifu wal wawu wal ya'ul maddiyah. Jadi alif, waw dan ya maddiyah. Nah, wa hadhihi al-huruf wa hadhihi al-huruf ats-tsalatsa tusamma al-huruf al-maddiyah au al-hawaiyah au al-jawfiyah. Nah, ini laqabnya, ya, laqab hurufnya, ya, karena keluar dari jawf maka disebut laqabnya adalah al-hawaiyah atau al-jawfiyah. Alqabul huruf, nanti masing-masing huruf tuh ada laqab-laqabnya, ya, ada laqab-laqabnya, ada julukan-julukannya, gitu ya. Baik, jadi yang keluar dari makhrajul jawf, ya, tempat keluarnya dari jawf itu yang termasuk adalah rongga, ya, rongga mulut. Ini meliputi apa? Rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Tapi itu huruf-huruf mad yang 3, ya, alif maddiyah, yaul maddiyah, dan wawul maddiyah. Ini ketiga huruf-huruf ini dinamakan dengan huruf apa? Maddiyah, al-maddiyah atau hawaiyah atau al-jawfiyah. Itu laqabnya, itu julukannya, ya. Taib li khurujiha minal jawf, karena keluar dari al-jawf, ya, karena keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Ini sebutnya al-jawf. Nah, tanbih, ada peringatan atau perhatian yang harus kita perhatikan di sini, ya. Warada hadzal bait fi ba'd an-nusakh, ya, bi riwayatin ukhra hiya fa aliful jawfi, ya, badalan min lil jawfi alifun. Jadi di dalam nuskah yang lain, di sebagian nuskah yang lain, ya, yaitu ada riwayat yang lain yang mencatat atau tertulis itu dengan kata, ya, atau matan fa'aliful jawfi,
Ini sebagai ganti dari lil jawfi alifun. Ya, wala yastaqimu ma'al wazni illa fa aliful jawfi. Ya, walam athbataha fil kitab iqtisaran ala ma talaqqaituhu. Ya. Jadi ini disebutkan secara ringkas saja, ya. Dan tidak disebutkan kalau misalnya di matan ini, ya, itu menggunakan lafalnya bisa kita lihat itu dengan lil jawfi alifun. Jadi tidak ditulis dengan fa aliful jawfi. Walaupun memang di sebagian naskah yang lain itu dengan fa aliful jawfi. Nah, ini disebutkan di sini adalah sebagai ikhtisaran, ya, untuk memudahkan saja, sebagaimana yang didapatkan oleh Syekh Dr. Safawat Mahmud Salim. Beliau mengutip yang memang menggunakan nuskhahnya apa? Fa aliful jawfi, bukan menggunakan nuskhah lil jawfi alifun, ya, afwan. Bukan menggunakan fa aliful jawfi. Memang kebanyakan nuskhah yang lain menggunakan fa aliful jawfi. Ya. Fa aliful jawfi. Ini tergantung bagaimana kita ketika bertalaqi kepada guru kita, ya. Ada yang harus menggunakan fa aliful jawfi, ya, karena lebih sahih gitu. Kemudian juga ada yang harus menggunakan lil jawfi alifun. Nah, ini lebih betul, ya, lebih sahih seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada khilaf tadi, nusakh, ya. Boleh kedua-duanya jadinya, ya. Boleh menggunakan fa aliful jawfi atau lil jawfi alifun. Tapi sekali lagi ketika kita sedang pengambilan sanad, kita ikuti apa yang menjadi rujukan guru kita. Baik. Bisa dilihat di sini ada apa? Gambar, ya. Ada gambarnya. Terlihat, ya. Kita fokus ke al-jawf dulu nih. Di situ ada al-aliful maddiyah, gambar pertama, ya. Mulai dari sebelah kanan. Dari kanan mulainya al-aliful maddiyah. Nah, al-wawul maddiyah wal ya'ul maddiyah. Nah, ini adalah bentuk gambar, ya. Jelas sekali gambar sini, ya, sangat jelas bagi huruf-huruf jawf, ya, pada tempat keluarnya di jawf, bagian rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Al aliful maddiyah wal ya'ul maddiyah wal wawul maddiyah wal wawul maddiyah wal ya'ul maddiyah, ya. Jadi ketika menyebutkan alif, ya, maka posisi lidah itu dalam keadaan istirahat, ya. Qala, ya kan? Alif sebelumnya fathah, qala, ya. Yaqulu, ya. Maka pangkal lidah itu apa? Terangkat. Nah, apa? Qila, ya, qila. Maka bagian tengah lidah itu terangkat. Nah, atau di dalam manzumah Tuhfatul Atfal itu disebutkan apa? Contohnya nuhiha. Nah, nu itu sukun sebelumnya dhamma, hi yang sukun sebelumnya kasrah, ya. Kemudian ha. Nah, alif sebelumnya fathah. Ini di dalam surah Hud, ya. Nuhiha. Baik. Kita lanjutkan kepada aqsal halq, ya, wa yakhruju minhul hamzatu wal ha'u. Nah, yaitu tempat keluar yang selanjutnya, kedua, ya, adalah bagian dalam tenggorokan atau bagian bawah, ya. Keluar padanya itu huruf hamzah dan ha. Ha dengan hamzah, hamzah dengan ha. A, ha. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, wasatul halq, bagian tengah tenggorokan. Nah, bagian tengah tenggorokan ini wa yakhruju minhul ain wal ha'u al muhmalatan ay biduni nuqat. Ya. Bagian tengah tenggorokan keluar pada bagian ini yaitu makhrajnya apa? Hurufnya ain. Huruf ain dan ha. Muhmalatan, tanpa titik,
Ya, yang dimaksud muhmalatan itu adalah apa? Biduni nuqat, tidak ada titiknya, tanpa titik. Nah, wasatul halq, bagian tengah tenggorokan. Kemudian adnal halq, ya, adnal halq. Nah, wa yakhruju minhu al-ghain wal kha'ul mu'jamatani ay al-manqutah. Nah, kemudian yang keluar dari bagian luar tenggorokan, ya, keluar darinya huruf ghain dan kha, ya, yang mempunyai titik, ya, ada titiknya, ada titiknya. Nah, wa huruful makhraj tsani was-tsalits war-rabi' tusamma halqiyah li khurujiha min al-halq. Nah, huruf-huruf, ya, huruf-huruf makhraj yang kedua tadi, ketiga dan keempat ini dinamakan dengan laqabnya adalah halqiyah. Kenapa? Karena keluarnya dari tenggorokan. Disebut halqiyah. Ini laqabnya, ya. Halqiyah karena huruf-huruf tersebut di ketiga makhraj ini, aqsal halq, kemudian wasatul halq, adnal halq, ya. Ini keluar semuanya dari tenggorokan. Baik. Sekarang kita lihat gambarnya. Ya. Kita lihat. Aqsal halq. Ya, perhatikan di gambar yang pertama, sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Aqsal halq, ya. Ini mintaqatu al-autaris sautiyah. Ya. Bagian dalam tenggorokan itu tepat letaknya adalah di daerah pita suara. Itu ada yang warna apa namanya? Ungu, ya, warna ungu, ya, warna ungu. Wa yakhruju minhu al-hamzah. Al-hamzah, ya. Keluar darinya itu dari tenggorokan bagian dalam al-hamzah. Bintibaqil watarain, ya. Watarainis sautiyain, ya. Nah, itu dengan menutupnya atau tertutupnya pita suara. Lihat gambar kecil di bagian ada tanda panah, ya, untuk penjelasannya itu ketika hamzah diucapkan maka pita suara tertutup. Ba, ya. Itu pita suara akan tertutup. Bintibaqil watarainis sautayin, ya. Jadi pita suaranya tertutup dengan tertutupnya kedua pita suara. Lihat gambarnya tertutup. Baik. Walha bin fitahihima, dan makhrajnya ha, huruf ha ini dengan terbukanya kedua pita suara. Ha, ha, ya. Bisa? Baik. Gambar setelahnya. Gambar yang kedua. Ya. As-suratu tsaniyah. Wasatul halq. Ya, bagian tengah tenggorokan. Ini mintaqatu lisanil mizmar ma'al jidaril khalfi. Ya. Di sini bagian tengah tenggorokan itu daerahnya daerah katup, ya. Daerah katup tenggorokan adanya. Ya. Ini bersama dengan temboknya. Tembok, ada tembok dinding belakang tenggorokan tuh, ya. Di dinding belakang tenggorokan, ya. Wa yakhruju minhu al-ain wal ha. Dan keluar padanya huruf ain dan ha. Ya, dan yang terakhir dari bagian halq ini atau tenggorokan, adnal halq. Nah, adnal halq ini bagian luar tenggorokan. Ya, bagian luar tenggorokan atau bagian atas. Ya. Di mana letaknya? Aslul lisan ma'al hanakil lahmi. Jadi pangkal lidah, ya, ini menempel atau bertemu dengan langit-langit yang berdaging. Ya. Langit-langit yang berdaging, ya. Wa yakhruju minhu al-ghain wal kha. Ini keluar darinya huruf ghain dan kha. Nah, itu letaknya di situ, dekat makhraj qaf memang. Kalau atas sedikit lagi baru ada makhrajnya qaf. Ya, aqsal lisan ma'a hanakil lahmi. Ya, dekat sekali dengan makhrajnya qaf. Urutannya kalau kita urutkan dari bawah, ya, aha,
ain ha ghain kha o. Baru di situ ada makhrajnya o. O, kemudian nanti ada makhrajnya kaf. Baik, bisa dipahami ya? 6. Kemudian selanjutnya aqsal lisan, yang kelima, makhraj yang kelima, aqsal lisan ma'a ma yuhadhihi, ya, min al-hanakil a'la wa yakhruju minhu al-qaf. Jadi yang selanjutnya adalah pangkal lidah, ya. Ini bertemu atau menempel, ya, bertemu atau menempel dengan langit-langit atas. Tapi langit-langitnya ini maksudnya langit-langit yang lembek, yang berdaging, yang ada dagingnya. Atau di nuskhah yang lain disebutkan aqsal lisan ma'a hanakil lahmi. Ya, bertemu dengan langit-langit yang berdaging, langit-langit yang lunak disebutnya, ya. Langit-langit yang lunak. Baik. Kemudian yang keenam, aqsal lisan, ya, ma'a ma yuhadhihi minal hanakil a'la tahta makhrajil qaf. Ini makhrajnya wa yakhruju minhul kaf. Kemudian selanjutnya adalah masih di pangkal lidah, ya, pangkal lidah. Ini bertemu dengan langit-langit atas, ya, di bawah makhrajnya qaf. Jadi ada qa ka, lihat ya. Ini gambarnya itu yang berwarna ungu, diberikan tanda warna ungu, ya. Itu yang pertama, gambar pertama, as-suratul ula, ya. Itu gambar yang pertama, makhrajnya qaf. Aqsal lisan ma'a ma yuqabiluhu minal hanakil lahmi. Nah, ini dijelaskan di sini, ya. Ya. Minal hanakil lahmi makhrajul qaf. Ya, jadi pangkal lidah ini bertemu, ya, dengan langit-langit yang lembek, langit-langit yang lunak, langit-langit yang berdaging, ada dagingnya, ya. Itu makhrajnya qaf. Kemudian makhrajnya kaf, aqsal lisan ma'a ma yuqabiluhu minal hanakil lahmi wal 'azmi. Nah, makhrajul kaf. Ya, makhrajnya kaf, pangkal lidah ini bertemu dengan langit-langit, ya, di antara langit-langit yang lembek, lunak, dan langit-langit yang keras, yang tulangnya, ada tulangnya, ya. Ini kurang geser sedikit, seharusnya itu lidahnya posisinya ke atas sedikit lagi, atau gambarnya ini kurang, yang bagian tulangnya kurang agak geser, ya. Ini karena gambarnya 2 dimensi, ya. Ada sebenarnya yang lebih jelas lagi, itu gambarnya yang 3D, 3 dimensi. Bisa kita rujuk di Tajwid Musawwar yang ditulis oleh Dr. Aiman Rusdi Syuaid, ya. Syuaid. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan wasatul lisan. Ini pembahasan terakhir, ya, untuk pertemuan kali ini. Wasatul lisan wa yakhruju minhul jim wasyin wal ya. Ya. Bagian tengah lidah. Ini keluar padanya makhrajnya apa? Hurufnya jim, shin dan ya. Ya. Nah, wa aqsudu bil ya'i huna, dan yang dimaksud di sini, ya, di sini, ya, adalah yaul mutaharrikah au sakinah, ya. Awis sakinah limaftuhi ma qablah, ya, limaftuhi ma qablaha, ya. Yang dimaksud dia di sini adalah bukan ya maddiyah, tapi ya yang mutaharrikah, yang berharakat, ya, atau ya-nya sukun, ya. Dan sebelumnya apa? Sakinah maftuh ma qablaha, ya, sakinah dan sebelumnya maftuh, ya, berharakat fathah sebelumnya, ya. Wa hadhil huruf ats-tsalatsa tusamma syajriyah li khurujiha min syajril lisan ay wasatihi. Kenapa disebut dengan laqabnya syajriyah? Ya, karena memang keluar dari tengah-tengah lidah, seperti itu, ya. Lihat gambarnya. Nah, al-jim. Nah, itu yang pertama, al-jim. Jadi bagian lidah itu, tengah lidah itu menyentuh dengan langit-langit atas, ya, tepat di atasnya, langit atasnya, ya. Kemudian asyin juga sama, dan al-ya. Nah, al-ya di sini maksudnya al-ya'u ghair maddiyah,
Ya bukan termasuk huruf mad, tapi ya yang mutaharrikah atau ya sakinah. Baik. Bisa dipahami ya? Baik. Insyaallah nanti pembahasannya kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.